Selamat datang di channel Rentech Edu, tempat belajar teknologi dan elektronika dengan penjelasan yang mudah dipahami. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu materi dasar yang sangat penting, yaitu komponen pasif elektronika. Bagi Anda yang sedang belajar elektronika dasar, memahami komponen pasif adalah langkah awal untuk mengenal cara kerja rangkaian listrik dan berbagai perangkat elektronik di sekitar kita. Komponen pasif adalah komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber tegangan tambahan untuk bekerja dan tidak berfungsi memperkuat sinyal. Komponen ini bekerja berdasarkan sifat alami bahan dan bentuknya dalam mengatur arus listrik, menyimpan energi, atau memengaruhi sinyal di dalam rangkaian. Walaupun disebut pasif, komponen ini memiliki peranan yang sangat penting. Tanpa komponen pasif, hampir semua rangkaian elektronik tidak akan berjalan dengan baik. Pada gambar yang kita bahas kali ini, terdapat 3 komponen pasif utama, yaitu resistor atau tahanan, kapasitor atau kondensator, dan induktor atau lilitan. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari komponen pertama, yaitu resistor atau tahanan. Resistor adalah komponen yang berfungsi untuk menghambat arus listrik dan membagi tegangan. Dalam suatu rangkaian, arus listrik tidak selalu boleh mengalir terlalu besar. Jika arus terlalu tinggi, komponen lain bisa rusak. Karena itu, resistor digunakan untuk membatasi arus agar sesuai kebutuhan. Resistor memiliki satuan hambatan yang disebut ohm. Nilai resistor dapat berbeda-beda, mulai dari hambatan kecil hingga sangat besar. Pada bentuk fisik resistor, kita sering melihat gelang warna. Gelang warna tersebut menunjukkan nilai hambatan resistor. Contohnya pada gambar terdapat resistor dengan nilai 4,7 kilo ohm dengan toleransi 5%. Artinya nilai sebenarnya dapat sedikit berbeda dalam batas yang diizinkan pabrik. Resistor memiliki beberapa bentuk. Bentuk pertama adalah resistor aksial, yaitu resistor berkaki 2 dengan badan silinder dan dipasang menembus lubang papan rangkaian. Bentuk kedua adalah resistor permukaan, yaitu resistor kecil yang dipasang langsung di permukaan papan rangkaian. Jenis ini banyak digunakan pada telepon pintar, komputer, dan perangkat modern karena ukurannya kecil dan hemat ruang. Dalam kehidupan sehari-hari, resistor sering digunakan pada lampu indikator, pembatas arus pada dioda pemancar cahaya, pengatur volume suara, sensor suhu, serta berbagai rangkaian pengendali. Meskipun bentuknya kecil, resistor sangat penting untuk menjaga kestabilan rangkaian. Selanjutnya, kita masuk ke komponen kedua, yaitu kapasitor atau kondensator. Kapasitor adalah komponen yang berfungsi menyimpan muatan listrik di dalam medan listrik. Secara sederhana, kapasitor dapat diibaratkan seperti wadah penyimpan energi listrik sementara. Energi tersebut dapat disimpan lalu dilepaskan kembali saat dibutuhkan. Satuan kapasitor adalah farad, namun dalam penggunaan sehari-hari, nilai kapasitor biasanya jauh lebih kecil dari 1 farad. Karena itu sering digunakan nilai pecahan seperti pikofarad, nanofarad, mikrofarad, dan milifarad. Pada gambar terdapat berbagai bentuk kapasitor. Jenis pertama adalah kapasitor keramik. Kapasitor ini berukuran kecil, ringan, dan sering dipakai pada rangkaian frekuensi tinggi serta penyaring gangguan. Jenis kedua adalah kapasitor film yang terbuat dari bahan plastik tipis dan biasanya digunakan untuk kestabilan sinyal serta tegangan menengah. Jenis berikutnya adalah kapasitor elektrolit. Kapasitor ini memiliki kutub positif dan kutub negatif, sehingga pemasangannya harus benar. Jika terbalik, kapasitor dapat rusak bahkan meledak. Pada gambar dijelaskan bahwa kaki lebih panjang biasanya menandakan kutub positif, sedangkan garis pada badan kapasitor menunjukkan kutub negatif. Kapasitor elektrolit sering digunakan pada catu daya untuk meratakan tegangan. Selain itu, ada kapasitor tantalum yang juga memiliki kutub dan banyak digunakan pada perangkat kecil karena ukurannya ringkas.
Ada pula kapasitor mika yang dikenal stabil dan cocok untuk frekuensi tinggi. Jenis lainnya adalah kapasitor permukaan yang banyak dipasang pada papan rangkaian modern. Terakhir, ada kapasitor besar yang disebut kapasitor super, yang mampu menyimpan energi lebih besar dibanding kapasitor biasa. Simbol kapasitor pada rangkaian digambarkan dengan dua garis sejajar. Untuk kapasitor berkutub, biasanya diberi tanda kutub positif. Ada juga kapasitor variabel, yaitu kapasitor yang nilainya dapat diubah sesuai kebutuhan. Kapasitor variabel sering dipakai pada alat penerima radio lama untuk memilih frekuensi siaran. Fungsi kapasitor sangat banyak. Kapasitor dapat menyimpan energi sementara, menyaring riak tegangan pada catu daya, memisahkan sinyal suara, menstabilkan tegangan, membantu motor listrik saat awal berputar, serta mengatur waktu pada rangkaian tertentu. Hampir semua perangkat elektronik menggunakan kapasitor. Sekarang kita bahas komponen ketiga, yaitu induk